Hadirin rahimakumullah, kita adalah generasi akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Kata Rasulullah, diutusnya aku was-sa'ah, dan datangnya hari kiamat kahatain. Rasulullah memberikan isyarat dengan dua jari. Artinya jarak antara diutusnya Rasul dengan datangnya hari kiamat itu adalah masa yang sangat dekat. Dan itu artinya kita semua berada di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, menyadari hal itu, hendaknya kita menjadi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri. Kita yang hidup di akhir zaman ini hendaknya lebih banyak berbekal amal, berbekal ketakwaan, meningkatkan ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersikap waspada, menjaga diri kita dan selalu merawat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita perhatikan, banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa akhir zaman ini adalah masa-masa yang penuh dengan fitnah, masa-masa yang penuh dengan ujian dan cobaan. Bahkan diantaranya adalah salah satu hadis yang perlu khatib ingatkan kepada hadirin semua. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bagaimana kondisi keimanan manusia di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu masa, suatu zaman, yajtami'una fil masajid, di mana mereka pada saat itu berkumpul di masjid, laisa fihim mu'min, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajtami'una fil masajid, mereka berkumpul di masjid. Tentu berkumpul di masjid itu untuk melaksanakan sholat, untuk melakukan ibadah-ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, bertolabul ilmi, berwirid, berzikir. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan yajtami'una fil masajid, mereka berkumpul di masjid tapi laisa fihim mu'min, tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang betul-betul sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadis ini harus menjadi tadhkirah, peringatan bagi kita semua bahwa ternyata keimanan itu tidak berhenti pada perkara-perkara yang lahir, pada perkara-perkara yang nampak. Bisa jadi kita selalu sholat berjamaah ke masjid, bisa jadi kita rajin membaca Al-Quran, itu yang tampil di hadapan orang-orang. Kita selalu bertolabul ilmi, tapi ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita belum betul-betul beriman kepadanya. Dan keimanan juga tidak berhenti tentu saja pada pengakuan lisan kita. Ini sudah sangat jelas di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 8 misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, saya beriman kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, pada mereka itu tidak beriman.
Hadirin rahimakumullah, jangan sampai, dan kita harus berlindung kepada Allah, merawat keimanan kita, menjaga keimanan kita. Jangan sampai kita di lisan mengucapkan iman kepada Allah, tapi ternyata di hati kita tidak beriman, atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita belum beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, maka khatib mengajak kepada diri khatib untuk senantiasa bertakwa, menjaga diri kita, waspada. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yang di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan bahwa keimanan yang benar itu adalah keimanan yang masuk ke dalam hati. Bukan hanya berhenti dengan apa yang kita lihat secara zahir, secara lahir, bukan pula hanya apa yang ada di lisan diucapkan, tetapi disebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat misalnya ayat 14 bahwa keimanan yang benar itu adalah keimanan yang masuk ke dalam hati. Di dalam Al-Quran disebutkan qalatil a'rabu amanna, dan berkata orang-orang Arab Baduy itu amanna, kami telah beriman. Qul, katakan Muhammad kepada mereka itu, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah aslamna, saya telah tunduk. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, mengapa jangan mengatakan saya beriman, begitu mudahnya mengucapkan saya beriman, saya beriman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena ternyata keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Hadirin rahimakumullah, keimanan yang benar dia tertanam, menghujam di dalam dada, dan tidak ada keraguan di dalam diri kita. Di dalam ayat 15 Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah alladzina amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, lalu dia tidak ragu-ragu dengan keimanannya itu. Kemudian apa? Dibarengi dengan amal, berjihad di jalan Allah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian dia berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Barulah Allah kemudian mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita memang sulit mengukur tingkat keimanan kita, tapi Allah telah memberikan arahan, petunjuk kepada kita di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah dalam surat Al-Anfal tadi yang khatib bacakan di awal, tentang bagaimana orang atau ciri orang yang beriman dengan sesungguhnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hatinya. Mari kita periksa diri kita masing-masing, termasuk saya di dalamnya. Apakah ketika disebut nama Allah kemudian wajilat qulubuhum, apakah hati kita bergetar? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, bertambah keimanannya. Apakah kita ketika dibacakan Al-Quran semakin bertambah keimanan, ataukah kita malah menyombongkan diri di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala?
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka ini bertawakal. Itu kondisi hati, kondisi keyakinan yang ada di dalam dirinya. Disebutkan kondisi zahir yang terlihat, ciri-ciri dari orang-orang yang beriman dengan sebenarnya itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Ciri orang yang beriman yang sebenarnya itu adalah dia senantiasa menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian dari sebagian harta mereka infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Wa magfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah, rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita berharap kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum.